Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, ini quick update aja ya. Saya pengen update ke teman-teman kondisi price action daripada Bitcoin atas yang kita discuss di previous update. Previous update sebenarnya kayak ngomonginnya lebih ke gambaran besar ya. Jadi lebih ke big pictures teman-teman sekalian. Dan recently saya belum posting lagi nih seputar altcoins update. I will do another altcoins update and saya akan pilih ya dari pin komen yang ada di kolom komen video ini. So, saya tunggu ya kira-kira aset apa nih yang menarik teman-teman ya. Tapi jangan ngomongin soal ECT yang hari ini turun 50% ya. Katanya gara-gara Wintermute. Selain itu, apa ya, kalau nggak salah tadi Hippo ya, salah satu lagi ya. Waduh, sampai chartnya udah sampai aneh begitu ya. Hippo, USDT, KuCoin. Wah iya bener, Hippo ya, salah satunya Sudeng teman-teman sekalian ya. Apalagi tuh ya, adalah banyak ya chart altcoins yang katanya kena permainan market makernya si Wintermute. Well, so guys, that's crypto market ya. Pada akhirnya altcoins memang sekedar sarana untuk spekulatif. Jadi saya selalu menyarankan dan mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk lebih selektif di dalam memilih altcoins, dan before kalian decide untuk memiliki altcoins itu, at least kalian tentuin dulu kalian mau invest, kalian mau trading, risk mitigation kalian kayak gimana, dan money managementnya di awal udah harus diatur. Yaitu jauh lebih penting ya before kalian decide dan memikirkan keuntungan yang bisa kalian dapatkan gitu ya. Itu sedikit reminder dari saya. Anyway guys, hari ini market having a nice relief rally ya, relief rebound memasuki New York session gara-gara ada Prime Ministernya Kanada ya, Mark Carney, bukan Bang Carney ya. We will put in place retaliatory measures against US if there are additional measures put against Canada on Wednesday. Jadi intinya mau di counter sama Kanada kalau misalkan seandainya ada tambahan yang tidak diharapkan terhadap Kanada pada pengumuman oleh Donald Trump di hari Rabu. Ya, Donald Trump bakal ngomong, tapi ini setahu saya dia sering banget sih jadwalnya agak-agak melenceng gitu ya. Jadi saya pikir belum tentu juga tuh dia bakal ngomong pas jam 2 subuh gitu. Tapi intinya di hari Rabu malam atau Kamis subuh itu jam 2 pagi Donald Trump akan ngomong. Dan ini berhubungan dengan Liberation Day terkait dengan kondisi tarif. Oke guys, ya jadi Trump, Liberation Day, tarif ya, 4 kata kalian bisa ketik di Google dan kalian baca dari segala artikel yang ada. Pada intinya cuma satu teman-teman ya. Ini saya sudah jelasin tadi sama teman-teman di SAG juga, bahwa para investor merasa saat ini nggak clear gitu ya. Trump tuh mau ngapain itu masih misteri. Tuh detailnya masih nggak tahu teman-teman di hari H-nya. Tadi sih dapat kabar ya, saya lupa tadi dapat kabar dari anggotanya, dia bisa dibilang anggota Gedung Putih juga. Ini kan White House nih ya, White House gitu kan. Mana tadi ya, saya harus cari keywordnya sih, karena katanya tidak akan mempengaruhi Wall Street dan akan cenderung fine buat Wall Street. Katanya begitu ya, tapi saya harus cari headline beritanya dulu nih supaya memastikan ke teman-teman, supaya saya nggak dianggap jual mimpi gitu ya. Trump tariff gambit will raise the stakes for a fragile economy. Trump upcoming tariff will be effective immediately. White House says nowhere to absorb it from small business. Ya, nggak ketemu teman-teman ya. Oh, kayaknya tadi saya bacanya di itu deh, Cointelegraph kayaknya ya teman-teman sekalian. Oke, bentar ya, just to make sure. Nah, bukan di Cointelegraph. Ya sebenarnya kalau bukan di Cointelegraph agak membingungkan sih. Ya, maksudnya apa? Takutnya ya tidak dengan resource yang tepat gitu. US crypto reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attack, which is why my executive order on digital asset directed the presidential working group to move forward a crypto strategic. US Treasury federal agencies will disclose their Bitcoin and crypto holding on April 5th as directed
by President Trump. Oke, nice banget ya. Ini makanya kalau mau korup-korup susah nih ya. Di negara-negara maju mah susah teman-teman. Kalau negara berflower gampang ya kalau korup ya teman-teman. Tadi ada discussion yang sangat menarik berhubungan dengan money supply-nya Indonesia dan jumlah uang yang dikorupsi di Indonesia. Nah, itu kalian cari tahu tuh ya. Itu seru banget teman-teman sekalian. Bentar ya. Saya mau make sure dulu, saya mau cari tahu dulu. Saya penasaran soalnya. Kalau nggak ketemu saya penasaran teman-teman. Ini benar nih. White House says President Trump made up his mind on tariffs and Wall Street will be just fine. Katanya begitu. Ya, dari Watcher Guru. Ya, tapi kita nggak tahu kan, soalnya yang lebih akurat aja nih ya, financial news platformnya nggak keluarin informasi seputar itu, jadi saya nggak tahu ya apakah akan seoptimis itu teman-teman. Tapi memang saya udah ngobrol sama kalian juga kan di previous video update, bahwa ada istilah, apa kalau kita bilang istilahnya tuh, kan orang bilang bahasanya buy the rumor, sell the news gitu ya. Kalau ini dibalik ibaratnya, kita sell the rumor dan buy the news, atau mungkin absorb the news. Mungkin absorb the news lebih tepat gitu. Artinya kita udah tidak terlalu panik, tidak terlalu galau menghadapi situasi pada Liberation Day pada tanggal 3 April tersebut. Dan di sisi lain, terkait dengan kondisi yang akan disampaikan oleh Donald Trump, pada akhirnya teman-teman, ini kalau kalian lihat ya, ini yang paling deket, lebih tepatnya kemarin, oke? Kalau berdasarkan tanggal nih kemarin teman-teman, yaitu RBA Rate Statement, oke? Reserve Bank Australia. Kira-kira apa tuh ya assessment yang mereka bisa kasih teman-teman. Jadi kalau kita lihat nih, RBA kasih statement terakhirnya pun ya ini sekelas bank sentral loh. Mereka pun nggak bisa mengatakan dengan pasti ya outlooknya seperti apa. Ini sekelas bank sentral. Kalau turun kan ke whales teman-teman, ya kan, atau ke investor institution ya, asset manager, asset management gitu kan. Kita berbicara di sini udah kelas berat lah, ibaratnya JP Morgan, Goldman, kemudian Bank of America dan lain sebagainya, termasuk BlackRock salah satunya. Well, the outlook remains uncertain. Ini bank sentral. Kalau turun satu tahap, itu ke tahap aset manajemen yang tadi saya sebutin teman-teman sekalian. Kalau turun ke tahap berikutnya lagi, itu retail investor tapi ke yang lebih whales lah. Kalau turun lagi tahap berikutnya, itu retail clustering. Nah, sampai di tahap bank sentral yang paling pusat aja, itu nggak bisa nentuin outlook ke depannya kayak gimana. Jadi mereka masih bingung gitu ya. Uncertainty dengan berbagai hal, seperti economic activity, seperti inflation, nah itu masih menjadi pertanyaan besar. Dan ini statement terbaru 1 April 2025, 2 hari sebelum Donald Trump ngomong. Oke, maka kesimpulannya apa teman-teman sekalian ya? Kalau misalkan kamu merasa bahwa market saat ini penuh dengan ketidakpastian, merasa sangat membingungkan dan maksudnya ketidakpastian itu biasanya cenderung apa sih? Cenderung positif dong buat komoditi, which means di sini hedgingnya ya berupa emas. Kamu bisa lihat emas all time high loh. Kalau kamu cek di Antam tuh harga hari ini mungkin udah 1,7 1,8 kali. Ini udah all time high teman-teman ya. Ditambah kalau kita lihat USD IDR ini udah mendekati all time high guys ya. Udah tipis nih, bentar lagi kita breakout ya. Bakalan bahaya banget gitu. Kalau kita cek SGD IDR udah all time high ya kan. Sudah new all time high. So, the uncertainty is everywhere. Oke, untuk saat ini gitu. Apalagi Bitcoin gitu kan. Kalau kita bilang Bitcoin itu sebenarnya masih bingung nih. Apakah dia beneran buat hedging? Apakah dia tidak buat hedging gitu kan. Ya mungkin kalau secara fundamental kita bisa ngambil kesimpulan demikian. Bahwa dia punya keterbatasan supply. Bahwa dia dalam tanda kutip di sini Gold 2.0 sudah mulai jadi strategic reserve dari sebuah negara gitu kan. Itu kan udah bagus banget. Tapi pada akhirnya yang kita perlu perhatikan juga adalah bagaimana kondisi saat ini pandangannya atau pola pikirnya para pelaku pasar. Kalau para pelaku pasar beranggapan, enggak, Bitcoin masih aset berisiko, ya selesai. Artinya apa? S&P 500 turun, Bitcoin juga turun. Sampai di situ gitu. Namun demikian, daripada kita pegang fiat currency juga, kita tahu ya secara value mata uang kita kan selalu akan melemah teman-teman ya terhadap beberapa aset-aset itu. Maka sebetulnya optional untuk memegang mungkin Bitcoin, S&P 500 atau saham gitu kan. Untuk long run itu jauh lebih baik.
Oke, dalam tanda kutip secara value akan lebih baik gitu. Bahkan ya saya tadi ada cerita sama teman-teman di SAG gitu kan. Kamu kalau bisa beli Indomie yang tidak expired pun ya saya pikir itu akan jadi lebih baik ya untuk sarana investment. Dalam artian bukan investment. Kenapa? Karena harga Indomie itu naik beriringan dengan harga emas gitu. Jadi pada dasarnya bukan harga emas yang naik, bukan harga tanah yang naik, bukan harga Indomie yang naik, tapi mata uang kita yang daya belinya menurun. Ya, sebenarnya kayak begitu. So, jadi kesimpulannya gimana teman-teman sekalian ya? Biasanya sih sifatnya kan temporary ya. Kabar baiknya adalah kita bisa melihat bahwa saat ini para pelaku pasar benar-benar galau nih dengan kondisinya dengan kondisi ekonomi. Makanya mereka pegang emas. Oke, itu artinya para pelaku pasar lagi menghindari aset beresiko. Kabar baiknya adalah aset beresiko artinya akan dikasih diskon. Nah, diskon itu sebenarnya bisa dimanfaatkan buat kita yang secara jangka panjang visinya. Artinya aku mau nabung nih atau aku mau invest, tapi aku lebih pilih nabung atau invest di dalam tanda kutip aset yang cenderung naik terus gitu. Ya, sekarang kalau kita lihat ya, kembali acuannya ke S&P 500 gitu. Kita lihat dengan 12 bulan punya chart gitu kan. Atau 1 bulan aja deh tuh. Kalau teman-teman perhatiin, apa sih yang bisa kita ambil kesimpulannya gitu kan kalau kita ngelihat kondisi kayak begini. Ya pada dasarnya S&P 500 itu naik beriringan dengan US M2 money supply yang artinya ya kalau uang beredarnya bertambah ya otomatis S&P 500 juga akan naik gitu. Tapi bedanya adalah kalau misalkan kita ngomongin sisi US M2 money supply, ini kan uang beredar ini artinya kan secara tidak langsung melemahkan daya belinya mata uang tersebut, yaitu dolar gitu kan. Maka semakin beredar, semakin supply bertambah, logika kita berpikir adalah mata uang itu akan semakin melambat atau melemah. Maka dari itu kalau kita lihat alternatifnya para whales atau para investor besar, ya sudah pasti mereka akan pilih aset-aset beresiko ini gitu. Beresiko dalam tanda kutip karena volatilitasnya. Jadi kita ngelihat likuiditasnya itu secara keseluruhan cenderung agresif, cenderung sangat volatile, sangat liquid bahkan. Tapi volatilitas itu dianggap sebagai beresiko. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau exit, kita mau cash out, kita butuh, ya ada kemungkinan value-nya lagi turun. Jadi sulit tuh untuk kita jual gitu loh. Karena kita pikir, wah aset gue lagi turun nih ya. Gue kemarin beli $1 miliar, sekarang tinggal $800 juta gitu. Udah turun 20%. Gue mesti hold dulu. Akhirnya hold. Baru kemudian berbuahnya nanti sekitar 2-3 tahun mendatang. Oke, ini kita kalau ngomongin S&P 500 hanya dari 2020 aja semenjak titik terendahnya pasca Covid ya di angka 2186 sampai ke sekarang pun aja udah naik 156%. Oke, itu hanya butuh waktu 5 tahun. 5 tahun dibagi berarti rata-rata kenaikan dalam setahunnya itu di angka lebih kurang bagi 5 berapa sih teman-teman ya? Lebih kurangnya 20 ya segitu deh ya. Maaf guys ya, konslet 30% ya. Maaf konslet ya. Udah pagi teman-teman ya. Jadi saya harus harus bikin video sebenarnya dalam keadaan konsentrasi penuh nih. 150% bagi 5 tahun berarti average-nya tahunannya 30%. Tapi kan bukan berarti dia naik 30%. Dan dia naik langsung, maksudnya setiap tahun dia naik 30%, enggak teman-teman. Ada momennya tuh. Ya 2020 sampai puncaknya 2021 dia naik 120%. Abis itu dibawa koreksi dulu. Ya. Nah, pas koreksi ini whales baru pada belanja gitu loh. Kalau sekarang nih seandainya dibawa koreksi dulu, whales baru pada belanja, saya maklum dengan kondisinya saat ini gitu ya. Dan pada akhirnya ya kita berbicara secara long run atau secara jangka panjang. Maka dari itu Bitcoin apakah nanti suatu saat akan di atas 100.000 kembali? Apakah dia akan mencapai 150.000? Saya rasa demikian. Karena Bitcoin memiliki korelasi yang positif dengan S&P 500 dan juga dengan M2 money supply. Pada dasarnya kalau M2 money supply-nya bertambah, ya kecenderungan harga Bitcoin juga ikut naik. Cuman hanya tinggal menunggu waktu aja kapan rotasinya kembali ke aset-aset ini gitu. Dan triggernya apa? Ya triggernya kejelasan.
Kalau Trump melalui Liberation Day-nya bisa memberikan kejelasan, kemudian tarif bisa disettle teman-teman dengan proper, dan para negara-negara ini akhirnya saling menerima satu sama lain dengan kondisi tarif yang ada, tanpa adanya ribut-ribut, tanpa adanya serangan tarif balasan dan lain sebagainya. Di situ tuh triggernya, market bisa mengalami rally kembali. Oke, selama itu belum terjadi, ya dukungan dari faktor yang lain adalah dukungan dari makro. Artinya Federal Reserve dari sisi moneternya juga harus mendukung, ya kira-kira begitu. Oke, so now guys ya, what is going on with Bitcoin? Well, seperti yang saya sampaikan ya di previous video update. Ya mungkin untuk lebih jelasnya ya teman-teman ya. Maksudnya ntar emang di video update sebelumnya lu ngomongin apa Vin gitu kan ya. Terus saya takutnya salah paham gitu ya. Ini kalian lihat aja ya, karena stance saya sama gitu. Untuk Bitcoin posisinya tuh seperti ini. Ini udah dari waktu kemarin itu ya. Awal-awal saya lihat bahwa ya ini kan ada banyak nih ya, ada imbalance, ada liquidity point yang harus di sweep dulu dan lain-lain. I guess that happen ya, exactly as I wanted gitu loh, sesuai dengan yang saya mau, dan sejauh ini on track gitu. Ini waktu tadi siang sekitar jam 3 sore belum break high ya, baru mau gitu. Saya bilang ini ekspektasinya dia break high, nanti pull back dulu baru naik lagi gitu. Well I guess today ya kita dapetin proper semuanya. Dia break high, dia pull back, and then testing 79% internal order block, habis itu dia rebound lagi sekarang. Udah naik sampai $85.000. Jadi secara stance ini lebih kurangnya sama ya, secara ideal lebih kurangnya mirip dengan yang saya jelasin kemarin ke teman-teman sekalian, bahwa saya ngelihat di time frame 4 jam itu masih terdapat apa? Ini loh, inefficiency nih. Ini kita baru ngetes nih. Oke, saya sih nggak expect dia langsung rejected dari situ. Mungkin kita bisa create higher high lagi untuk testing ke level 87 ribuan dolar lah lebih kurangnya. Kenapa level tersebut? Ini high point, ini low point. Kamu pakai Fibonacci dapat angkanya 0,79% di 87.140. Kemudian kalau kita zoom in ke 2 jamnya di level tersebut, ya itu yang saya jelaskan kemarin gitu kan, adalah titik di mana area ini menjadi area konsolidasi terakhir sebelum marketnya itu menciptakan lower low dari internal low-nya yang ini gitu. Artinya apa? Ini ada serious sellers dari sana gitu, yang kuat dan cukup mampu untuk membuat harga Bitcoin turun lebih jauh melewati previous low-nya. Oke, jadi kalau kita sampai ke sana tuh, asumsi saya adalah kita bisa aja tuh teman-teman ya dapetin reaction kembali. Oke, seberapa kuat apakah dia akan bikin lower low itu yang kita belum tahu. Tapi untuk saat ini it's safe to assume kalau misalkan teman-teman ada ongoing long position atau mungkin lagi dimanfaatin nih kondisi Bitcoin kayak begini gitu kan. Ya udah, berarti kamu tahu tuh antisipasinya adalah begitu mendekati range area tersebut sudah boleh considering untuk start profit taking gitu ya. Jadi kurangin posisinya, minimizing risknya, stop loss digeser ke break even dan lain sebagainya. Nah untuk Bitcoin saat ini walaupun ya katakanlah asumsi kita ini kayaknya bullish pennant nih gitu, atau mungkin kamu mau bilang ini kayak bear flag, bull flag nih, atau falling wedge nih gitu. Kamu lihat 15 menit ninggalin banyak fair value gap ya tuh. Nah ini imbalance nih ya, di bawahnya juga sama imbalance juga gitu ya kan. Jadi asumsi kita berikutnya adalah teman-teman sekalian ya, saya pikir ini akan jadi range of liquidity ya, atau liquidity pool. And then maybe I don't know ya, maybe di Asia di sweep dulu, baru kemudian nanti pelan-pelan bisa lihat dia rebound kembali untuk testing ke higher level. Oke, kalau saya sih saya mungkin gak akan follow up di sini karena menurut saya ini di tengah-tengah guys ya, gak dekat high point, gak dekat low point, ini di tengah-tengah gitu loh. Jadi kalau kita lihat ini posisi di tengah-tengah, dan asumsi berikutnya ya, seandainya kamu expecting nih bahwa ini hati-hati nih ada order block gitu kan, bisa aja ke reject gitu lebih early. Nah itu ya, rejected itu kemudian membawa dia sejauh mana gitu. Kalau misalkan dia bisa maintain dengan proper di struktur internalnya yang ini nih, nah ini nggak ada masalah gitu ya. Artinya apa? Masih ada harapan atau potensial Bitcoin naik dulu. Nah ntar sebelum Liberation Day ya terserah deh tuh ya, mau dibanting kayak, mau di sweep kayak, mau gimana gitu. Yang penting dia naik dulu sampai atas, sampai tujuan dulu. Saya pikir itu bakal jadi kondisi yang kita bisa manfaatkan ya untuk teman-teman yang sementara ini trading jangka pendek. Oke, nah saya pribadi lagi nggak dalam keadaan trading ya, saya udah ngomong sama teman-teman di SAG juga, mereka sudah saya kasih pengertian. Kita mulai kembali itu setelah nanti ada webinar pada tanggal 3 April besok ya teman-teman sekalian, di hari Kamis barengan tuh ya sama Liberation Day ya, kita bakal ada webinar di situ.
Baru kemudian ya saya mungkin akan start mulai aktif trading lagi tipis-tipis, memasuki nanti di hari setelah NFP ya. Jadi semingguan ini saya memang mau santai dulu. Toh kita juga lagi suasana lebaran, lagi kumpul-kumpul bareng keluarga. Saya juga ya keluarga saya kan juga libur ya teman-teman. Jadi karena mereka libur ya bisa ketemuan gitu kan. Ya saya coba manfaatin kesempatan ini untuk bisa lebih dekat lah sama keluarga. Itu saya harap teman-teman juga bisa seperti itu, memanfaatkan waktu dengan baik dan tahu kapan saatnya kita chill down a bit gitu ya. Tujuannya adalah untuk merefresh kembali psikologi kita supaya kita juga lebih baik dalam pengambilan keputusan berikutnya. Oke, so I think that's gonna be it. God bless everybody and I'll see you guys again in the next update guys. Jangan lupa komen di kolom komen untuk altcoins yang menurut kalian menarik kita bahas di next video update. Cheers guys, bye-bye.